Banyak sekali kalimat sudah cuci darah tapi ujung-ujungnya MATI. Jadi mereka expect dengan cuci darah ini bisa menjadikan satu jalan penyembuhan. Sedangkan cuci darah ini adalah membantu kita untuk tetap bisa mendapatkan kehidupan yang paling tidak nggak terlalu buruk ya, karena ginjal kita dibantu oleh mesin. Tapi kalau secara fisiologis ya tentunya kamu memang tetap ginjalnya tetap rusak karena cuci darah tidak memperbaiki ginjal kamu, kecuali kayak ginjal kamu ini kita anggap sebagai baterai ya, baterai kamu udah rusak, kamu ganti baterai, kamu ganti ginjal baru. Nah, ada kemungkinan kamu bisa memperbaiki kualitas hidup yang jauh lebih baik. Tapi bisa juga setelah kamu ganti baterai, nggak tahu ya baterai nggak cocok. Dan kamu berujung dengan harus cuci darah kembali. Jadi cuci darah ini sebenarnya proses treatment untuk paling tidak kamu bisa hidup lebih enak, lebih nyaman. Bukan kamu langsung sembuh. Ini yang membuat kita sering merasa bahwa orang-orang yang cuci darah nggak berujung sembuh kok. Jadi mendingan kamu nggak usah cuci darah. Ini statement paling sesat ya, karena orang-orang yang nggak cuci darah itu akhirnya ujung-ujungnya cuci darah juga dalam keadaan yang sudah akut. Bisa dengan keadaan yang sudah sesak nafas banget karena paru-parunya udah terendam, atau cairannya sudah menumpuk sekali sampai dia harus kolaps ya. Kolaps artinya udah tidak dalam kesadaran lagi. Ada yang matanya juga berujung menjadi tidak bisa ngelihat lagi pada saat dia sudah akut. Apakah itu yang kita inginkan dari keluarga kita tercinta, suami atau istri yang mereka menderita gagal ginjal yang udah dokter bilang kayaknya kamu udah harus cuci darah deh, tapi masih denial. Akhirnya apa? Berujung di UGD. Ya, kamu harus juga cuci darah. We don't want that happen. Karena itu bisa sangat mengerikan sekali. Bisa sangat menyakitkan juga buat si pasien. Ada yang harus ditusuk di punggung untuk dikeluarkan cairannya dari paru-paru karena udah sangat menumpuk. Apakah itu yang kamu inginkan? Atau ya udah harus masuk ICU. Ya, ada yang bisa stroke. Ya karena uriumnya udah tinggi. Kreatinin udah tinggi banget. Dan semuanya berujung ke hal-hal yang lebih complicated. Tentu kita nggak mau. Untuk mereka yang benar-benar harus cuci darah lah. Karena itu adalah proses yang sangat ternyata bisa membantu si pasien itu jauh lebih nyaman terhadap dirinya. Mengangkat cairan berlebih yang ada di badan kamu, otomatis dia tidur lebih nyenyak ya. Kemudian mereka yang udah gagal ginjalnya udah parah banget, biasanya nggak punya keinginan untuk makan ya, akhirnya mereka bisa menikmati hidup dengan makan lagi, punya kemauan untuk makan. So there's a lot of things yang bisa kamu dapetin dari cuci darah kok pada saat kamu itu memang sudah diminta untuk cuci darah. Cuci darah ini kan membantu kamu. Ginjal kamu udah nggak ada, kamu pakai ginjal di luar, yaitu di mesin. Memang kamu harus terikat waktu 5 jam. Awalnya 5 jam tuh terasa kayak lama banget ya, ternyata 5 jam tuh ya berlalu begitu aja. Sebenarnya kalau dicek dalam sehari-hari 5 jam itu juga kadang-kadang bisa cuman duduk-duduk aja, ngobrol sama temen, ya bisa aja kita seperti itu sih sebenarnya seharian. Nah, kalau kamu masih mikir-mikir lagi cuci darah apa enggak, datang aja ke ruangan cuci darah, tanya sama mereka-mereka yang lagi cuci darah. Jangan datang terus cuma lihat-lihat aja ya, kondisi pasien kan beda-beda. Tanya sama mereka gimana, ada saran nggak kalau misalkan aku pengen cuci darah, menurut kamu gimana? So you get a glimpse of what's going on pada saat kamu melakukan cuci darah. Dan bagaimana sih rasanya dari mereka-mereka yang sudah melakukan cuci darah. Karena tidak semengerikan itu kok. Paling cuman deg-degan pas disuntikan aja dan pada saat dicabut, that's it. Si sepanjang 5 jam itu sebenarnya kamu tidak merasakan apa-apa. Kecuali kamu udah akut banget. Kamu udah di bener-bener ginjal kamu itu sudah kena serangan akut. Artinya kamu udah kondisi secara fisiologis udah drop. Bisa aja kamu sesak nafas, bisa kamu menggigil. Apakah kamu menunggu sampai hal itu datang sama kamu? Iya kalau sempet. Kalau nggak sempet, cuci darah kan tuh betul-betul apa ya, penyakit gagal ginjal yang biasanya nih nggak kerasa ujung-ujungnya udah stadium 5. Benar nggak sih? Apa itu yang kalian tunggu? Yakin kalian mau menunggu sampai ginjal kamu tuh udah akut dan kamu udah gak bisa lari kemana-mana dan kamu harus cuci darah? It's not going to be easy. Trust me.
Untuk orang-orang tercinta yang menguatkan mereka-mereka yang sedang gagal ginjal, ayo semangatin mereka untuk cuci darah. Aku pun sebenarnya ada sedikit penyesalan ya, kenapa nggak aku maksa banget waktu dia cuci darah. Tapi ya sudahlah ya, sudah berlalu, sekarang udah dia mengerti sekali bahwa cuci darah itu membantu dia dalam banyak hal sekali. Mulanya dia nggak bisa tidur tiap malam, ya selalu kebangun hampir 24 jam itu ya nggak bisa tidur dengan rileks. Dan tentunya banyak cairan-cairan menumpuk di kaki, di muka, di tangan, di paha, itu di bokong, itu juga ada cairan-cairan yang sudah akhirnya teratasi banget. Dan cairan-cairan itu bisa membahayakan organ-organ lainnya sebenarnya. Jadi kalau kamu membiarkan mereka seperti itu, toh kualitas hidupnya juga tidak akan semakin baik kan. Nah, selagi kita melakukan yang namanya cuci darah, mulailah kita mencari apalagi solusi yang bisa memperbaiki ginjal kita ini, siapa tahu ada mukjizat. Mukjizat itu nggak akan datang bagi mereka-mereka yang tidak melakukan suatu perubahan, benar nggak sih? Kalau kita mau melakukan suatu perubahan yang luar biasa dalam hidup kita tahu nih kesalahan kita yang membuat gagal ginjal ini, misalkan adalah A, B, C, D, E. Ya kita lakukanlah perubahan dari A, B, C, D, E itu. Kita bikin suatu perubahan lifestyle hidup yang positif, mulai dari lebih banyak bergerak, lebih banyak berdoa untuk hal-hal yang luar biasa, yang positif, juga lebih kan activity tubuh menggunakan kaki, tangan. Jangan karena kita sakit ya kita merasa diri kita ini sedang chronic disease ya. Lalu kita ya udah duduk-duduk aja deh, istilahnya makin pasif. Ya kita pengen sembuh tapi kita makin pasif, itu sangat kontradiktif menurut aku. Ayo ambil semangat dan kekuatan. Selalu bisa kok kita mengambil satu kekuatan di mana kita majulah, kita pengen hidup kita tuh energize. Pasti bisa. Kita pasti bisa sembuh. Yang penting kita mau dulu mulanya dan melakukan banyak perubahan-perubahan positif dalam hidup. Mulai dari dietary yang dimakan, aktivitas yang dilakukan, tidur kita perbaiki, lingkungan kita perbaiki. Jangan memberikan hal-hal yang negatif pada mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Contohnya nih, udah kamu duduk aja, diem aja, jangan ngapa-ngapain, nanti kamu capek. Nah itu menurut aku justru sangat kontradiktif kalau kita pengen dia sembuh. Orang sembuh kan gak ada yang duduk pagi sampai malam seharian atau tidur doang dari pagi sampai malam, kecuali emang udah ngedrop banget, udah ya koma, kamu gak udah bisa ngapa-ngapain, ya it's a different thing. Bahkan orang koma pun kakinya harus digerak-gerakin, tangannya harus digerak-gerakin supaya pada saat dia bangun itu dia bisa melakukan aktivitasnya, karena otot itu harus dilatih. Otot manusia itu tidak punya cara lain selain dilatih. Kamu makan protein pagi sampai malam, ya kamu lakukan 24 jam 7 kali sehari, kalau kamu nggak melakukan aktivitas apapun ya pasti otot itu juga tidak akan terlatih. Kita harus lakukan jalan, minimal jalan. Lakukan gerakan-gerakan pada tangan, lakukan gerakan-gerakan pada kaki, lakukan gerakan-gerakan secara konsisten. Ya, carilah lingkungan yang lebih enak, lebih nyaman. Jangan dekat dengan orang-orang yang negatif. Cari circle-circle yang positif, mereka-mereka yang energi hidupnya itu tinggi. Ini yang bisa membuat kita jauh lebih sehat, lebih cepat. Percayalah, tidak ada yang tidak mungkin di muka bumi ini. Banyak yang dari stadium 5 bisa increasing fungsi ginjalnya. Ada kok, kamu lihat aja di channel YouTube banyak. Jangan cuma lihat di Indonesia. Channel YouTube itu nggak mesti hanya di Indonesia. Yang sakit ginjal itu bukan orang Indonesia aja. Di seluruh dunia ini ada yang kena gagal ginjal. And they can survive, you know. Ayo, semangat. Kamu pasti bisa. Disclaimer on ya, kondisi ginjal orang-orang itu berbeda. Tapi manusia itu punya satu kekuatan yang luar biasa. Pada saat mereka yakin, mereka akan bisa melewatinya. Itu aku percaya. Percaya 100%. Kamu pasti akan bisa. Kalau kamu memang yakin, kamu bisa melewati ini semua. Itu aja dari aku. Semoga kita semua bisa saling menyemangati. Namaku Visi. Bye.